Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Pak. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk berada di sini untuk memberikan pemahaman terkait dengan budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas diseminasi pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi ini, mari kita sama-sama lihat dulu ke depan. Di sini ada kesepakatan yang mungkin akan kita sepakati bersama terkait dengan kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang pertama, selama kegiatan dilakukan, Bapak Ibu mohon untuk tidak merekam kegiatan tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk fokus dan tidak berisik pada saat saya menyampaikan pemaparan, karena mungkin suara saya terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bertanya kepada saya dengan pertama kali mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita juga disiplin terhadap waktu. Jika Bapak Ibu ingin pergi ke toilet, bisa silakan untuk ke toilet dengan mungkin nanti sebelumnya Bapak Ibu interupsi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini diminta untuk pikiran dan hati berada di ruangan ini. Jadi tinggalin dulu semua pekerjaannya untuk menerima materi yang nanti akan saya sampaikan. Siap. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau sepakat dengan kesepakatan yang sudah ada ini? Udah cukup, Pak. Oke, berarti kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Oke, nah sebelum kita mulai, sekarang kita coba merefleksikan dulu. Coba kita, Bapak Ibu di sini, coba kita hadir sepenuhnya. Coba Bapak Ibu tenangkan pikirannya terlebih dahulu, berdamai sejenak dengan semua situasi yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong di sini hadir dengan seutuhnya. Sebelumnya tarik nafas terlebih dahulu. Oke, boleh dibuang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi yang nanti akan saya sampaikan, di sini akan saya coba pantik dulu nih, atau saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, yang mana di pertanyaan pemantik ini nanti ada keterkaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan, gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu semua. Menurut pendapat Bapak Ibu semua, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Nah, selanjutnya, menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, selanjutnya yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengetahui jawaban yang Bapak Ibu sudah berikan tadi sudah tepat atau belum, kita akan coba mulai untuk pemahaman pemateri yang pertama. Nah, pada kegiatan hari ini, topik yang kita eksplor adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, poin keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, terkait dengan restitusi, yaitu terkait dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama di eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran terkait dengan disiplin positif, yang mana di sini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma yang mungkin selama ini kita laksanakan, yang mana
perubahan paradigma tersebut mungkin akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Nah, di sini kita coba melakukan sebuah simulasi terkait dengan kegiatan yang mungkin ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini. Oke, nah di mana di sini kita akan coba simulasikan terkait dengan kegiatan kepalan tangan, gitu ya. Nah, di sini ada dua orang, yaitu ada si A dan si B yang berperan sebagai teman dan Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mensobek secari kertas kecil untuk dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa meletakkan kertas tersebut di salah satu tangan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu genggam. Nah, setelah itu Bapak Ibu buatlah kepalan tangan sekencang-kencangnya, gitu ya. Yang menjaga bahwa tulisan atau benda yang berharga Bapak Ibu tersebut Bapak Ibu jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, di mana nanti ada tugas seorang lainnya atau teman lainnya atau lawan dari Bapak Ibu ini untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut, gitu ya. Nah, nanti teman Bapak Ibu juga bisa membujuk dengan cara mengancam, lalu menghardik, bisa juga dengan merayu, bahkan menyuap atau apa saja yang bisa dilakukan agar Bapak Ibu dapat membuka kepalan tangannya, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini terkait dengan perubahan paradigma, di sini ada perubahan paradigma terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan atau biasa disebut sebagai ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi ini yang sering dilakukan atau dilaksanakan oleh guru-guru, yang mana ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, selanjutnya ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti ya. Nah, jadi di sini kita akan coba merubah paradigma yang sudah ada tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggali apa sih makna dari kata disiplin. Seperti ya. Nah, disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, yang mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Jadi kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Selanjutnya terkait dengan pembelajaran teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di teori motivasi kita akan membahas terkait dengan teori motivasi perilaku manusia sendiri, yang mana di sini kita mengetahui ada 3 bagian teori motivasi perilaku manusia yang dibedakan menjadi 2 motivasi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di mana di dalam kedua kategori ini terbagi akan 3 jenis. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua adalah teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, pada teori motivasi yang pertama ini, kita melihat beberapa banyak kasus-kasus atau beberapa banyak perilaku yang mungkin kita lakukan, seperti atau murid kita lakukan juga. Nah, yang mana contoh dari teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan seseorang melakukan sesuatu itu agar dia terbebas dari hukuman atau peraturan yang ada, gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya mereka melakukan sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu itu agar ia mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Nah, dan yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, di dalam teori motivasi yang ketiga ini adalah teori motivasi yang nantinya tujuannya untuk disiplin positif, yang mana teori motivasi ini adalah teori motivasi yang paling bagus, yang mana kita sebagai guru harus menumbuhkan teori motivasi ini, yang mana di sini dia akan membuat atau membangkitkan terkait dengan perilaku-perilaku dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih arti merdeka itu? Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari satu perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang kaitannya dengan penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang mana di sini mungkin kita sudah melakukan atau kita menerapkan terkait dengan penghargaan untuk murid kita, Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang keliru di dalam penghargaan ini, yang mana di sini sebenarnya pelanggaran itu juga bisa menjadi sebuah hukuman, gitu ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, yang mana bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal yang ada atau faktor ketergantungan, di mana beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada juga dampak penghargaan sebagai penghargaan yang menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada penghargaan yang menurunkan kualitas, gitu ya. Jadi dampak dari penghargaan itu bisa menurunkan sebuah kualitas dari si seseorang tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada penghargaan mematikan sebuah kreativitas, dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik seseorang. Nah, dari kasus pelanggaran yang menghukum tadi, ada bentuk program kebajikan atau apresiasi sebagai salah satu strategi untuk kita menindaklanjuti dari penghargaan yang akan kita buat. Nah, di mana di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama ada memberi dukungan secara khusus. Selanjutnya memberi dukungan secara pribadi. Dan yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan yang terakhir,
memberi pengakuan secara konsisten, serta fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah contoh atau bentuk pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang mana di sini ada sebuah dialog atau sebuah situasi di mana ketika kita ingin memberikan sebuah penghargaan. Contoh di sini ada dialog terkait dengan apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, kondisi tersebut bisa dipakai pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalimat yang kedua, contohnya di sini adalah saya menghargai kepedulianmu. Gitu. Nah, di mana di sini situasi ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu pada saat membantu teman-teman di dalam tugas kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat terkait dengan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, situasi ini dipakai pada saat misalkan siswa tersebut sedang memungut kertas yang berserakan di lantai. Kita jadi Bapak Ibu, jadi berbeda dengan sebuah penghargaan, bentuk apresiasi ini dibuat lebih melekat pada siswa agar maknanya itu bisa tersampaikan oleh si siswa tersebut. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama ya, kita mengetahui atau kita sama-sama belajar ya terkait dengan penghargaan, lalu bentuk apresiasi. Nah, selanjutnya juga nih yang perlu Bapak Ibu mungkin diingat seperti itu ya. Ketika kita menjadi seorang guru, ada bentuk-bentuk lain yang mungkin kita anggap itu benar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya adalah contoh dari pelanggaran gitu ya. Dan setiap pelanggaran biasa kita memberikan sebuah hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, yang mana di pelanggaran tersebut sebenarnya sudah ada peraturan gitu ya, sudah ada peraturan yang mana ketika kita melanggar tersebut maka akan dijatuhi hukuman. Nah, tapi Bapak Ibu pernah mendengar nggak atau pernah coba bereksplor lagi terkait dengan hukuman sama konsekuensi itu perbedaannya apa ya? Nah, jadi nanti sebelum kita membahas terkait dengan hukuman dan konsekuensi, saya akan memberikan sebuah pertanyaan gitu ya pada Bapak Ibu semua terkait dengan tindakan-tindakan yang termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi di sini. Nah, nanti saya akan sediakan kertas yang nantinya akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu tulis dari contoh tindakan guru. Seperti ada di sini ada tindakan guru, lalu di sini ada sebuah pilihan dari tindakan tersebut kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya, seperti itu. Nah, nanti akan coba sama-sama kita bahas setelah Bapak Ibu menuliskan jawaban Bapak Ibu di dalam sebuah kertas ini. Nanti akan saya bagikan. Tapi pulpen gue udah nyatu. Dari mulai lapangan. Ya oke Bapak Ibu, sudah saya terima semua jawaban Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari semua jawaban Bapak Ibu, sebenarnya jawaban Bapak Ibu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan coba kita samakan lagi dengan dengan jawaban yang ada di sini. Kita samakan persepsi, kira-kira jawaban yang tepat itu seperti apa gitu ya. Nah, dan jawaban yang pertama terkait dengan tindakan guru yaitu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat gitu ya. Nah, karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini jawaban dari Bapak Ibu semua itu menjawab hukuman. Oke, menjawab hukuman. Nah, ya jadi benar di sini adalah hukuman jawabannya. Nah, kenapa hukuman? Karena di sini dia merasa si siswa itu diminta untuk menuliskan gitu ya, dipaksa untuk menuliskan sebanyak 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang kedua kita lihat
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, gitu ya. Nah, tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, jawaban di sini adalah hukuman. Nah, jawaban dari Bapak Ibu juga semua juga menjawab hukuman, gitu ya. Nah, jadi juga sama Bapak Ibu ya tadi. Di sini siswa diminta untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga, tindakan yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga sama. Oke, di sini juga hukuman semua. Nah, jadi sama halnya seperti yang poin 1 dan 2 tadi, tindakan yang ketiga ini juga merupakan hukuman. Nah, selanjutnya di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah bentuk dari konsekuensi ya Bapak Ibu ya, berbeda dari hukuman tadi. Nah, di sini ada menggantikan kertas, itu termasuk dari konsekuensi. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga termasuk dari konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, di sini jawaban dari ibu semua, ibu dan bapak semua, di sini juga sama. Di sini juga hukuman semua. Gitu ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gitu ya. Jadi di sini siswa diminta untuk lari mengelilingi lapangan basket karena dia terlambat mata pelajaran PJOK. Gitu ya. Nah, di sini kenapa dia konsekuensi? Gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas. Gitu ya. Nah, jawaban Bapak Ibu di sini yang menjawab konsekuensi hanya 1, 2. Jadi hanya 2 jawaban saja yang menjawab konsekuensi, lainnya hukuman. Nah, kenapa sih kalau tadi 1, 2, 3 itu termasuk hukuman? Selanjutnya kalau yang terakhir ini, kenapa dia bukan hukuman juga tapi melanggar konsekuensi? Nah, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, nah sekarang akan kita lihat dari perbedaan-perbedaan antara konsekuensi dan hukuman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi tanpa menyakitkan gitu ya. Nah, selanjutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Nah, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi akan membuat anak menjadi disiplin. Nah, selanjutnya di sini hukuman sifatnya paksaan, gitu ya. Nah, sementara kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Nah, yang selanjutnya di sini hukuman adalah mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya di sini ada hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan yang dibuatnya. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak untuk belajar mematuhi segala peraturan. Nah, selanjutnya hukuman memberikan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi itu memberikan kehilangan hak. Dia dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, jadi mungkin dari penjelasan buat tabel ini itu sudah bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua ya, untuk membedakan yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Jadi jelas tadi ketika misalkan pelajaran olahraga dia terlambat, maka dia diminta untuk keliling lapangan pada saat jam olahraga tersebut gitu ya. Nah, itu kan termasuk konsekuensi karena masih satu kegiatan gitu ya, kegiatan di olahraga tersebut. Nah, kalau misalkan tadi yang memaksa untuk anak menuliskan 100 kali kata-kata saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, nah itu merupakan sebuah hukuman.
Ya, jadi bisa jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan perbedaan konsekuensi sama hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi juga, ternyata ada lagi terkait dengan hal lain yang berkaitan dengan konsekuensi serta hukuman yang biasa disebut sebagai restitusi. Nah, gitu ya, yang mana di sini akan terbagi atas dua identitas nih di dalam tiga macam dari model hukuman, konsekuensi dan restitusi tersebut. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua ada identitas sukses. Yang mana identitas gagal itu terbagi atas hukuman, sementara kalau identitas sukses itu terbagi atas faktor kedisiplinan yang mana dibawahi oleh konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang akan kita lihat terkait dengan perbedaan dari identitas. Mohon sebelumnya masih oke, terkait dengan hukuman. Sekarang kita lihat terkait dengan perbedaan ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam aspek identitasnya. Nah, yang pertama di hukuman ini sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sementara kalau di konsekuensi dan restitusi itu sesuatu harus terjadi dan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, selanjutnya kalau di yang kedua tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang. Sementara kalau di konsekuensi tadi kan tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendeknya. Nah, kalau di restitusi sendiri ini menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang, justru menguatkan, bukan malah membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan hukuman itu korban mendapatkan sebuah keadilan. Nah, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sementara kalau di restitusi murid atau anak akan mendapatkan sebuah penguatan. Nah, lanjut ke hukuman identitas gagalnya, yaitu perilaku pasif agresifnya meningkat. Sementara di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan di restitusi masalah akan terselesaikan pada saat itu. Nah, selanjutnya di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sementara kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Sementara kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang terakhir di sini murid akan membenci peraturan. Sementara kalau di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Dan di restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan antara tiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan apa sih restitusi ya. Nah, kalau tadi sudah membahas terkait dengan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu sudah memahami. Sekarang kita pahami terkait dengan restitusi. Jadi restitusi itu apa? Jadi restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau sebagai tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri-ciri restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ciri selanjutnya yaitu restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi pada solusi yang nanti akan dipecahkan bersama. Selanjutnya, yang terakhir atau 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Minum dulu deh. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah sama-sama kita mempelajari terkait dengan hukuman, lalu terkait dengan restitusi, terkait dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, nah mungkin kalau keyakinan kelas ini juga sudah Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas. Mungkin saya hanya izin Bapak Ibu, saya hanya memberikan materinya seperti itu ya. Jadi hanya memberikan pemahaman saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, oke, Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas, tentu kita sudah memiliki peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah memiliki peraturan kelas yang sudah berlaku dan sudah diberlakukan gitu kan ya. Nah, di sekolah kita ini kita juga banyak tuh ya peraturan-peraturan yang mungkin harus diterapkan. Salah satu contoh misalkan peraturan untuk siswa gitu ya, tidak boleh datang terlambat, selanjutnya tidak boleh memakai tidak boleh memakai pakaian yang tidak sesuai, seperti itu rambut tidak boleh gondrong, seperti itu merupakan sebuah peraturan yang penting. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas seperti itu ya? Nah, sekarang kita coba akan mengulik lagi terkait dengan peraturan seperti itu ya. Nah, di mana mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa ya Pak? Kenapa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih mengletakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Nah, terkait dengan terkait dengan peraturan sama keyakinan kelas gitu. Nah, sebenarnya kita itu akan membangun sebuah budaya positif, Bapak Ibu. Ya. Nah, di mana kalau kita lihat dalam lingkaran ini, kita lihat dalam lingkaran ini, lingkaran terbesar adalah budaya positif. Yang mana budaya positif itu nantinya ada unsur dari lingkungan positif, lalu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Betul. Makanya tadi di awal sudah dibilang kenapa sih peraturan, kenapa bukan keyakinan seperti itu. Nah, karena di sini untuk menciptakan sebuah budaya positif tersebut, kita harus lebih lagi mengekspor terkait dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan budaya positif, sehingga nantinya akan tercapai budaya positif yang mana budaya positif tersebut bisa diterapkan dengan kita atau dengan sadar untuk seluruh warga di sekolah. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ya, kita sudah mengetahui ini terkait dengan keyakinan kelas ya, atau contoh-contoh dari keyakinan kelas gitu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di dalam paparan ini. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman terkait dengan keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y, gitu ya. Nah, yang mana kita lihat pada tabel di depan ini, di tabel Y ini ada sebuah sikap atau perilaku hormat, yang mana perilaku hormat ini dia kalau termasuk di dalam tabel Y itu ada 3 unsur terdengar, berperilaku, dan terlihat. Nah, terus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa aja sih? Di terdengar itu, misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, seperti itu. Terus kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Lalu terima kasih, tolong ya, permisi. Nah, itu kan hal-hal yang menunjukkan perilaku hormat, gitu ya. Nah, lalu terkait dengan yang aspek terlihatnya. Nah, terlihatnya di sini sikap hormat itu terlihat di mana mereka berempati terhadap perasaan orang lain. Lalu memegang barang milik orang lain hanya dengan miliknya. Gitu ya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, gitu. Nah, lalu
Yang terlihat lagi apa sikapnya? Mendengarkan dengan sesama, lalu senantiasa berbuat baik dan berbagi. Gitu. Nah, terkait dengan aspek perilakunya nih yang terlihat di dalam sikap hormat tersebut. Dia berperilaku tersenyum dengan ramah, lalu memberikan salam hangat dengan berjabat tangan seperti itu ya. Lalu memberikan ruang bekerja, lalu memiliki postur tubuh yang tenang. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya di tabel tampak seperti dan tampak tidak seperti, gitu ya. Tidak tampak seperti. Nah, dimana kalau perilaku hormat tersebut di dalam tabel tampak sepertinya itu dia datang tepat waktu. Dengan tabel tidak tampak sepertinya berarti sering hadir terlambat. Jadi dia tidak terlihat nih sering hadir terlambat, yang terlihat hanya dia datang tepat waktu. Nah, selanjutnya menyapa teman dan guru setiap hari, gitu ya. Nah, untuk tabel tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Nah, yang terakhir contohnya di sini mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu tampak sepertinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan tampak tidak sepertinya, itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya secara sembarangan. Oke, dilanjut. Nah, sekarang kalau tadi sudah sama-sama tuh kita tahu terkait dengan apa itu keyakinan kelas, terus apa nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah pembuatan sebuah keyakinan tersebut, gitu ya, dari tabel tampak seperti, terus tabel Y dan tabel T tadi. Nah, sekarang saya meminta nih kepada Bapak Ibu semua untuk mencoba membuat sebuah jadi kita coba menilai, gitu ya, nilai apa yang terkandung dari keyakinan-keyakinan yang ada di sini, gitu ya, dari keyakinan dari sebuah peraturan yang sudah dibuat di depan ini, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu di dalam sebuah keyakinan kelas termasuk unsur apa ya, gitu ya, atau nilainya termasuk nilai apa ya, seperti itu, gitu ya. Entah bertanggung jawab kah, ataukah entah keselamatan atau entah kesehatan, seperti itu. Nah, sekarang saya kembali bagikan kertas kepada Bapak Ibu untuk diisi. Pulpennya masih ada Bapak Ibu ya? Ada sih, Pak. Oke. Makasih, Pak Isan. Iya. Makasih, Pak Isan. Oke, silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita coba cek ya jawabannya. Oke. Oke, untuk yang pertama terkait dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini nilai yang terkandung dalam keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, gitu ya. Kita lihat. Oke. Yang satu disiplin. Oke. Nah, jadi tanggung jawab ya Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu memiliki nilai tanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain ini merupakan nilai menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai yang dikandung di dalam keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Oke, komitmen. Oke, menghargai. Oke. Nah, selanjutnya di sini dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan memiliki nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, yaitu memiliki nilai keyakinan kelas, yaitu kesehatan. Selanjutnya bergantian untuk menunggu giliran. Di sini memiliki nilai menghormati orang lain dan bersabar. Oke, sabar, bersabar, menghormati, menghargai. Oke. Nah, selanjutnya gunakan masker. Gunakan masker di sini memiliki nilai kesehatan dan keselamatan. Betul. Oke. Lihat lagi, kesehatan, keselamatan, pencegahan termasuk nilai universal juga. Oke, nah selanjutnya yang terakhir, jangan berlari ke kelas atau koridor. Itu merupakan sebuah keselamatan dan keamanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawaban-jawaban hebatnya. Nah, selanjutnya kita akan
mempelajari lagi terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, nah di mana ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, selanjutnya ada kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan ini yang menjadi dasar kita nantinya untuk menentukan atau untuk mengevaluasi diri kita atau dalam menerapkan praktik-praktik seperti segitiga restitusi yang nanti akan kita pelajari seperti itu ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke, nah selanjutnya di pembelajaran yang kelima kita akan membahas terkait dengan 5 posisi kontrol, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, gitu ya. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat dalam tabel tersebut ada motivasi, lalu ada identitas gagal, lalu ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil dan sukses, yang mana di identitas berhasil dan sukses ini terbagi atas 2, yang ada kontrol dari luar dan kontrol dari dalam diri kita sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya di 5 posisi kontrol ini sebenarnya ada 5 posisi yang dimiliki oleh guru saat ini, seperti ya. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, gitu ya. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini itu akan dibedakan, gitu ya, menjadi 3 tadi. Ada sebagai identitas gagal, di mana di identitas gagal ini adalah kontrol dari luar, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, selanjutnya untuk identitas berhasil, tetapi kontrolnya ini masih dari luar, gitu ya, belum dari diri kita sendiri. Itu ada teman dan sebagai pemantau. Nah, selanjutnya identitas berhasil dan sukses itu di mana dia sebagai manajer, gitu ya, yang mana dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, dari ke-5 posisi kontrol tadi sebenarnya ada motivasi-motivasi lain, gitu ya. Ada motivasi 3 motivasi yang tadi kita sudah pelajari, yaitu pertama motivasi menghindari hukuman, lalu motivasi mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain, dan yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam hal ini memang motivasi untuk menghargai diri sendiri itu merupakan identitas yang sukses atau berhasil yang berada dari kontrol diri sendiri, dan dia juga termasuk dalam posisi kontrol untuk manajer. Nah, sini saya kasih contoh satu, misalkan dari perbuatan guru yang sebagai penghukum, yaitu guru menghardik, lalu menunjuk-nunjuk, menyakiti, seperti itu ya, lalu menyindir, gitu. Nah, kalau contoh kontrol yang membuat orang bersalah, kayak misalkan dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu sangat kecewa sama kamu, misalkan seperti itu, atau saya merasa kecewa atas perlakuan kamu, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang identitas yang berhasil tapi masih dari kontrol luar, itu juga termasuk posisi kontrol untuk yang termasuk dalam teman. Kita misalkan membuat alasan-alasan untuk muridnya, kayak misalkan ayolah lakukan demi ibu, misalkan seperti itu. Atau masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu apa, seperti itu misalkan. Nah, selanjutnya yang posisi pemantau. Nah, posisi pemantau di sini dia menghitung dan mengukur, gitu kan ya. Atau misalkan ketika mereka ada kesalahan, kita balikan lagi atau kita tanyakan lagi pada peraturannya atau kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, kamu masih ingat gak kesepakatannya apa atau peraturannya apa kalau kamu melanggar? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini memang posisi yang ideal sebagai kita seorang guru untuk menerapkan dalam posisi kontrol tersebut, yang mana contohnya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, gitu ya, seperti misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut, seperti itu.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini memang kalau yang kita lihat fokus ke manajer sebenarnya, tapi ya kita tidak menutup kemungkinan juga mungkin kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Nah itu mungkin kita juga bisa berefleksi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk nantinya kita bisa menjadi seorang atau menerapkan kontrol ini sebagai manajer seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Oke, dari posisi kontrol yang tadi sudah sama-sama kita sampaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada lagi nih contohnya gitu ya. Nah, yang pertama ada pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kira-kira termasuk apa Bapak Ibu? Penghukum. Sebagai posisi kontrol apa? Sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Apa? Pak. Pembuat orang merasa bersalah. orang merasa bersalah. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu termasuk apa? Hukum, Pak. Pemantau. Pemantau, penghukum, penghukum. Terus ada lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu tadi termasuk apa tuh Bapak Ibu? Manajer. Lagi teman, Oke. Pak, teman. Teman. Manajer. Teman ya. Kalau nggak Manajer. salah tadi ya. Lupa ya. Apa kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk apa tuh Bapak Ibu? Manajer, Pak, manajer. Oke, Pemantau kayaknya. manajer, Pemantau. pemantau. Lalu misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu termasuk apa tuh Bapak Ibu? Penghukum. Manajer itu, manajer. Manajer. Penghukum. Manajer, oke, penghukum. Penghukum. Oke, ada lagi? Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu termasuk apa tuh Bapak Ibu? Posisi kontrolnya. Apa? Penghukum. 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 Oke. Nah, sekarang kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira yang tepat yang mana nih? Nah, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Seperti itu ya. Jadi, ketika Bapak Ibu mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu murid akan merasa dia kecewa atau merasa dia sangat bersalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tidak boleh dilakukan atau yang seharusnya dihindari ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kamu tidak pernah mendengar gitu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum gitu ya. Nah, selanjutnya ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu sebagai teman seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk sebagai pemantau gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Nah, itu termasuk apa? Nah, ini adalah posisi kontrol yang kita impikan ya, atau kita bisa jadikan sebagai pedoman kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nah, dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir gitu ya. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tempat aku. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke dalam pembelajaran terkait dengan segitiga restitusi, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari terkait dengan posisi kontrol, sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Oke. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Jadi di sini ada tahapan dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan dengan murid-murid Bapak Ibu, kita harus melewati tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan validasi kebutuhan, atau bisa juga untuk validasi terkait dengan kesalahan yang dibuat. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan pertama, yaitu tahapan menstabilkan identitas, di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah seperti itu. Nah, itu adalah sebuah proses atau tahapan dari menstabilkan identitas di dalam segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, di sini adalah validasi kebutuhan. Di mana validasi kebutuhan ini yaitu membantu murid
mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tersebut, apakah itu power, apakah itu freedom, ataupun love and belonging, atau fun, dan seterusnya. Jadi 5 kebutuhan yang tadi kita sudah sama-sama pelajari ya, terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu kebutuhan untuk akan kebebasan, kebutuhan akan kekuatan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin dipedulikan, dan kebutuhan akan kesenangan. Seperti itu. Nah, dari tahapan ini, contohnya guru bisa berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, seperti itu. Jadi apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus atau bisa juga dengan kata-kata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah tahapan terkait dengan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan menanyakan keyakinan ini, Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, contohnya, misalkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini, kita menanyakan keyakinan yang sudah pernah kita buat, gitu ya. Terus nilai-nilai universal apa sih yang sudah kita sepakati, seperti itu. Terus atau misalkan kamu ingin jadi anak seperti apa, seperti itu. Nah, atau yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari ketiga tahapan tersebut, itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya munculkan atau saya tampilkan terkait dengan video contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke Bapak Ibu, nah jadi di dalam praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan modul 1.4 ini, yaitu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Nah, di dalam video yang ada di depan ini adalah salah satu praktik baik yang saya lakukan terkait dengan segitiga restitusi, yang mana singkat ceritanya di sini ada seorang siswa yang telah mengumpulkan penugasan karena beliau atau siswa tersebut sibuk dengan tugas lainnya di BC, seperti itu, sehingga dia telat dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, di dalam proses ini, di sini saya memanggil siswa tersebut, lalu saya tanyakan sebelumnya saya stabilkan dulu identitasnya dengan bertanya, kira-kira sudah tahu belum kamu di sini dipanggil karena apa, seperti itu. Terus dia belum tahu tuh. Terus akhirnya dia bilang, saya selalu bilang, kamu sudah menyelesaikan penugasan yang kamu sudah ada tugas yang belum selesai belum, kayak gitu. Nah, terus dia mulai tuh mengungkapkan apa-apa saja yang menjadi permasalahannya. Setelah itu tahapan selanjutnya saya mencoba membuat sebuah pertanyaan yang mana di sini memvalidasi tindakan yang salah. Seperti saya bertanya ketika pada saat pelajaran kan sudah ada keyakinan. Nah, kira-kira apa yang melanggar keyakinan tersebut, seperti itu. Nah, apakah hal itu salah, seperti itu. Nah, terus dijawab dengan siswa tersebut bahwa itu adalah perbuatan yang salah sebenarnya, gitu. Nah, jadi sehingga sampai tahap terakhir, yaitu tahap untuk meyakinkan keyakinan. Di sini saya mencoba untuk menggali lagi sehingga ditemukanlah sebuah solusi, sehingga siswa tersebut tidak merasa diintimidasi atau siswa tersebut merasa enjoy gitu ketika dia mengungkapkan atas permasalahannya tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah dari materi yang tadi sudah kita sampaikan nih, atau yang sudah sama-sama kita pelajari bersama, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin di sini saya akan mereview kembali, gitu ya, mereview kembali apa saja yang tadi sudah kita pelajari selama
kurang lebih 1 jam ini. Nah, di mana yang pertama ini terkait dengan, jadi tadi itu kita materinya terkait dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di mana disiplin positif itu kita mempelajari terkait dengan teori kontrol, yang mana selanjutnya kita mempelajari terkait dengan makna disiplin, lalu teori motivasi, lalu nilai-nilai kebajikan universal, lalu kita juga tadi sudah mempelajari 5 posisi kontrol, dan yang terakhir juga kita mempelajari terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Nah, jadi itulah yang mau saya sampaikan untuk hari ini kepada Bapak Ibu semua. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu bisa jalankan di kelasnya dan bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya mau memberikan atau saya mau meminta umpan balik nih terhadap pembelajaran kita hari ini dan apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, yang mana nanti akan ada 4 pertanyaan sama seperti di depan ini, yang nantinya akan saya berikan dalam bentuk link Google Form, yang nanti saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut untuk nantinya itu akan menjadikan sebuah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama pemberian materi ini mungkin saya belum jelas dalam menyampaikannya. Nanti mungkin kalau kita diskusi bisa di luar dari ruangan ini. Nanti materi ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.